Halo guys, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul Gold. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke filmnya. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? I figured you love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Di awal film, kita langsung disajikan pemandangan dari pedalaman Australia yang sangat gersang. Tidak lama, scene berpindah ke seorang pria bernama Virgil yang diam-diam menyelinap di sebuah gerbong kereta. Tanpa persiapan yang memadai, Virgil hanya berjalan seorang diri dan sengaja mampir ke suatu daerah sederhana yang dihuni oleh 3 orang penduduk. Hello, I'm supposed to meet a man here. Do you have a bathroom? Die ist Richtung links. You the one going to the compound? Yeah. Salah satunya adalah Cat yang sempat dihubungi oleh Virgil. Dalam percakapannya sih, Virgil ini sengaja menghubungi Cat karena ia ingin menggunakan jasa transportasinya. Di sini diketahui kalau Virgil ingin pergi ke pedalaman Australia untuk melamar kerja sebagai penambang bebas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, Virgil memilih untuk memakai jasanya Cat yang tergolong lebih murah daripada yang lainnya. Meskipun harus berhenti setiap 2 jam sekali untuk mengistirahatkan mesin mobilnya. Sepanjang perjalanan ini, Virgil selalu berbagi cerita kepada Cat yang senantiasa membuka pembicaraan terlebih dahulu. Dan Cat berkata kalau ia rela menemani Virgil bolak-balik meskipun bayarannya belum diterima sama sekali. Karena itu Virgil sengaja menyuruh Cat untuk beristirahat. Namun sayang, menyetir mobil itu tidak semudah yang dia bayangkan. Sampai-sampai mereka harus mogok di tengah jalan tanpa adanya bengkel atau yang lain-lain. Untungnya, kendala tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Cat yang hafal dengan kerusakan mobilnya. Virgil yang lagi kencing tidak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar dan terlihat berbeda daripada yang lainnya. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa, tetapi bongkahan emas yang terkubur secara cuma-cuma. Sudah jelas, penemuan tersebut langsung membuat Virgil beserta Cat sangat bersemangat. Lalu mereka berpikir untuk menarik bongkahan emas tersebut dengan mobilnya Cat. Rope it again. Alhasil, mereka berencana untuk menginap 1 malam di sekitar emas itu. Di malam pertama ini, mereka berdua masih santai-santai aja menjaga wilayah tersebut dari penglihatan orang lain. Bahkan Cat membayangkan betapa kayanya mereka jika emas itu berhasil dibawa pulang. Cat mempunyai ide untuk pergi kembali ke kota untuk membawa mobil yang lebih besar. Sedangkan Virgil tetap menunggu di sana sambil menjaga emas tersebut dari jangkauan orang lain. Tanpa pikir panjang, Virgil setuju dengan rencana itu. Dan dia pun diberikan 1 jerigen air dan beberapa makanan kaleng, serta radio jarak jauh yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. You'll be okay. We'll be rich as all hell. Semalam berlalu, belum ada gangguan yang berarti bagi Virgil. Namun, perubahan suhu yang luar biasa di saat siang dan juga malam hari benar-benar menguji daya tahan Virgil. Apalagi dengan sisa terbatasnya, sisa makanan beserta air yang ia punya. Untung saja tidak jauh dari sana, Virgil melihat sebuah bangkai pesawat yang dapat ia gunakan sebagai tempat untuk berteduh. Merasa mampu memanfaatkannya, Virgil berniat membawa beberapa potongan dari pesawat itu. Hanya butuh beberapa waktu, sebuah pohon yang tadinya tidak bisa ia gunakan untuk berteduh, mulai berubah menjadi sebuah tenda kecil yang jauh lebih nyaman. Di saat malam akan tiba, Virgil sangat tergiur dengan bongkahan emas itu. Dia sengaja memotong emas tersebut sebesar bola kaki. Dari sini Virgil menelpon Cat dan berkata, dia sudah bisa hidup layak dengan emas yang dia pegang. Namun tidak bagi Cat sendiri, yang dimana dia terus memaksa Virgil berdiam diri di sana. Sambil berkata kalau dia sedang menuju ke lokasi tersebut dan akan segera tiba sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil, dan ia masih harus menunggu kedatangan Cat. Bisa dibilang kondisi di tempat ini benar-benar membuat Virgil merasa kelaparan, sampai-sampai ia pun harus terus memutar otak demi bertahan hidup.
Di tengah-tengah penantiannya, keberadaan Virgil malah disadari oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Sebenarnya si wanita ini baik. Ia memberitahu kalau ada sebuah oasis di ujung sana. Namun sayang kebaikan itu malah ditolak oleh Virgil. Alhasil, penolakan tersebut membuat si wanita merasa curiga. Si wanita merasa kalau Virgil sudah menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Hey! Built yourself a 5-star hotel, have you? Get the fuck out of here! Magic carpet, maybe? Well, I think you're hiding something. Atas pernyataan itulah Virgil yang kehilangan kesabaran langsung membabi buta dan sengaja memukul wanita itu sampai dia meninggal. Enggak main-main, jasad dari wanita itu juga tidak dikubur secara layak oleh Virgil. Malahan, Virgil kebingungan dan mau menguburkan jasad itu setengah badan saja atau membiarkannya disantap oleh para serigala. Yang ternyata Virgil memilih untuk membakar jasad tersebut agar jejaknya tidak disadari oleh siapapun. Semakin waktu berlalu, semakin cepat pula terjangan angin yang ada di wilayah itu. Sampai-sampai Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang begitu luar biasa. Celakanya, peristiwa tersebut juga membuat satu-satunya tenda yang ia punya langsung hancur. Jelas, pada kondisi inilah titik terberat dalam hidupnya mulai ia rasakan. Dimulai dari merasakan bagaimana rasanya tertancap sebatang ranting, sampai diteror terus-menerus oleh perbuatannya sendiri. Tidak lama Virgil dihampiri oleh seorang wanita yang mirip dengan wanita sebelumnya. Wanita itu mengaku kalau ia sudah kehilangan jejak dari adiknya, yang memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu. Merasa tidak peduli dengan masalah tersebut, Virgil pun harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan datang. Selain itu, para serigala juga sudah berkumpul untuk menyerangnya, yang sudah terlihat tidak berdaya. You need to hurry. Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Where are you? You useless prick! Yang bikin gak habis pikir, ternyata Cat tidaklah benar-benar berada di perjalanan, melainkan ia sudah memantau aktivitasnya Virgil sejak malam pertama. Bisa dibilang, Cat hanya butuh waktu beberapa hari saja untuk mengambil mobil yang ada di kota. Sedangkan hari-hari sisanya sengaja ia gunakan untuk memperhatikan Virgil yang terus mengikuti perintahnya, termasuk memperhatikan detik-detik kematian dari Virgil yang secara tragis disantap hidup-hidup oleh para serigala. Mereka berdua benar-benar mencerminkan sifat manusia yang selalu serakah, yang sudah tidak peduli lagi dengan rasa kemanusiaan. Yang penting, bongkahan emas itu bisa ia miliki seutuhnya. Walaupun pada akhirnya Cat sendiri juga tidak bisa membawa pulang emas itu, karena dia harus tewas setelah dipanah oleh kakak dari si wanita berpanah yang sudah Virgil bunuh. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jujur, film ini membuat Mimin bertanya-tanya apa yang akan terjadi kepada Virgil dan Cat. Yang ternyata nasib mereka berdua harus dipelintir dengan plot twist yang sederhana dan cukup unik. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. You need to hurry. Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Where are you? You useless prick! You'll be okay. We'll be rich as all hell!